Shalom sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan menjalani aktivitas kita satu hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Jika kami akan memulai aktivitas kami hari ini Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani aktivitas kami dalam satu hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Maleakhi 1 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina nama-Mu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu tampak berjalan baik-baik saja. Gereja tetap berdiri, ibadah tetap berlangsung, pelayanan tetap berjalan, bahkan aktivitas rohani kita semakin beragam. Namun di tengah semua itu, ada satu pertanyaan Tuhan yang menggema dari zaman Nabi Maleakhi hingga hari ini. Di manakah hormat kepada Tuhan? Pertanyaan ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi justru kepada umatnya sendiri. Mereka yang datang beribadah, yang melayani, yang menyebut Allah sebagai Bapa. Ini adalah pertanyaan yang mengguncang hati kita, karena Tuhan tidak menilai apa yang tampak dari luar saja, melainkan menyelidiki apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Di dalam konteks Maleakhi, bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan. Bait Allah sudah dibangun kembali, sistem ibadah telah berjalan, dan secara lahiriah, kehidupan religius kita tampak pulih. Namun Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat bahwa ibadah itu kehilangan jiwa, pelayanan kehilangan makna, dan relasi dengan Allah menjadi dangkal. Oleh karena itu Tuhan berbicara melalui Nabi Maleakhi dengan memakai analogi yang sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Ini adalah nilai universal yang dipahami semua orang. Tetapi justru melalui hal yang sederhana ini, Tuhan mengajukan pertanyaan yang tajam. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Disinilah kita melihat bahwa persoalan utama bukanlah kurangnya aktivitas keagamaan, melainkan rusaknya relasi. Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa, yang berarti Ia mengasihi, memelihara dan dekat dengan umatnya. Tetapi pada saat yang sama, Ia juga adalah Tuan, yang berarti Ia berdaulat, kudus dan berhak atas hidup umatnya. Dua identitas ini seharusnya menghasilkan respons yang utuh, kasih yang disertai hormat, dan kedekatan yang disertai takut akan Tuhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Umat ingin menikmati relasi Allah sebagai Bapa, tetapi menolak Dia sebagai Tuhan. Mereka menginginkan kasih, tapi tanpa ketaatan, kedekatan, dan tanpa kekudusan. Disinilah krisis itu terjadi. Relasi dengan Allah menjadi tidak seimbang, bahkan kehilangan makna yang sejati. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, jika kita jujur, kondisi ini sangat relevan dengan kehidupan iman kita hari ini.
Kita bisa saja datang ke gereja setiap minggu, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kita bisa menyanyi, tetapi pikiran kita melayang kemana-mana. Kita bisa melayani, tetapi motivasi kita bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk mencari pengakuan atau sekadar menjalankan kewajiban. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dengan mudah menyebut Tuhan sebagai Bapa, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepadanya. Kita ingin berkat dari Tuhan, tetapi tidak mau tunduk pada kehendak-Nya. Kita ingin dekat dengan Tuhan, tetapi tidak mau menghormatinya. Inilah yang dapat disebut sebagai istilah shalom yang palsu. Sebuah keadaan di mana segala sesuatu tampak baik secara lahiriah, tetapi sebenarnya kosong secara batiniah. Seperti pada zaman Maleaki, ibadah tetap ada, korban tetap dipersembahkan, tetapi hati umat jauh daripada Tuhan. Ini adalah bentuk agama tanpa relasi, bentuk ritual tanpa hormat, dan bentuk iman tanpa integritas. Dan di tengah situasi seperti itu, Tuhan kembali bertanya kepada kita hari ini, di manakah hormat itu? Pertanyaan ini seharusnya membawa kita kepada refleksi yang mendalam. Hormat kepada Tuhan bukan sekadar sikap lahiriah, tetapi sikap hati yang menyadari siapa Allah itu. Ketika kita benar-benar mengenal Allah sebagai Bapa, kita akan mengasihi Dia. Tetapi ketika kita juga mengenal Dia sebagai Tuhan yang kudus dan berdaulat, kita akan hidup dalam takut akan Dia. Dan kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Kasih tanpa hormat akan menjadi dangkal. Sementara takut akan Tuhan tanpa menjalankan kasih akan menjadikan iman yang kering. Iman yang sejati adalah iman yang memadukan keduanya dalam kehidupan yang utuh. Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa kita sering gagal. Kita sering hidup tidak sesuai dengan pengakuan iman kita. Kita sering menyebut Tuhan sebagai Bapa, tetapi hidup kita seolah-olah kitalah Tuhan atas diri kita sendiri. Disinilah kita membutuhkan Injil kebenaran Tuhan. Yesus Kristus adalah anak Tuhan yang sempurna, yang menghormati Bapanya sepenuhnya. Dalam seluruh kehidupannya, Ia menunjukkan apa arti ketaatan yang sejati. Yesus tidak hanya mengatakan Bapa, tetapi juga hidup dalam kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Melalui Dia kita tidak hanya diampuni atas kegagalan kita, tetapi kita juga dipulihkan untuk hidup sebagai anak-anak yang benar-benar menghormati Bapa. Oleh karena itu, saudara-saudari, panggilan firman Tuhan hari ini bukanlah sekadar untuk memperbaiki perilaku luar kita, tetapi untuk memulihkan hati kita. Kita diajak untuk kembali mengenal dengan benar, memeriksa hidup kita dengan jujur, membangun kembali relasi yang hidup dengan Dia. Hormat kepada Tuhan harus terlihat dalam seluruh hidup kita, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dan dalam keseharian kita. Inilah yang disebut sebagai integritas, kesatuan antara apa yang kita percaya, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Akhirnya, marilah kita merenungkan kembali pertanyaan Tuhan ini secara pribadi. Di manakah hormat itu? Biarlah pertanyaan ini tidak hanya kita dengar, tetapi mampu kita jawab dengan hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi orang yang tampak rohani di luar, tetapi kosong di dalam. Sebaliknya, marilah kita menjadi umat yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, yang hidup dalam takut akan Tuhan, dan yang memuliakannya melalui seluruh keberadaan kita. Sebab hanya di dalam hormat yang sejati itulah relasi kita dengan Tuhan menjadi benar-benar hidup dan iman kita menjadi nyata. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya pertanyaan Tuhan atas hidup kami, di manakah hormat itu, akan terus menggema dalam hidup keseharian kami, agar kami menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan,
dengan seluruh kehidupan kami. Berkatilah seluruh sahabat GKPS TV dimanapun berada, yang telah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan dan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. GKPS